Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini dikenal karena penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda dengan tujuan untuk segera melaksanakan proklamasi. Golongan muda diwakili oleh Wikana, Sukarni, Hairul Saleh, Asmara Hadi, Subadyo Sastrosoetomo, Sajuti Melik yang menculik Soekarno-Hatta dengan dorongan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta bersepakat dengan kelompok pemuda tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di tempat ini. Sebelum penculikan terjadi, adanya pertengkaran dan perdebatan perbedaan pendapat antara golongan muda dengan Soekarno-Hatta. Rapat ini terjadi tanggal 15 Agustus tahun 1945 di Rumah Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Penculikan terjadi karena golongan muda menganggap posisi Soekarno-Hatta sangat mudah dipengaruhi dan terpengaruh oleh Jepang. Setelah adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan Soekarno-Hatta, Wikana dan Darwis menuju ke salah satu markas golongan muda di Jalan Cikini 71. Kemudian golongan muda mengadakan rapat di Jalan Menteng 31 yang tempatnya lebih luar. Rapat ini juga diikuti oleh kelompok Sukarni dan Peta, dikutip dari Antara. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, golongan muda menganggap posisi Soekarno-Hatta mudah dipengaruhi dan terpengaruh oleh Jepang. Salah satu pemuda, yaitu Johar Nur, kemudian mengusulkan untuk menculik Soekarno-Hatta. Pemuda yang lain setuju. Kemudian dipilih Rengas Dengklok yang menjadi salah satu markas Peta, kata sejarawan Rusdi Hussein, dilansir Antara. Sultan Syahrir tidak setuju dengan rencana tersebut saat mendengarnya dari Subadyo yang tidak hadir rapat. Tetapi dengan keputusan sudah dibuat, Sultan tidak berdaya. Pukul 4.30 pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta dijemput golongan muda dari rumah masing-masing. Golongan muda membagi dua tugas untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Fatmawati, istri Soekarno menggambarkan para golongan muda yang menjemput suaminya dengan berpakaian seram, terlihat membawa pistol dan sebagian membawa sebilah pisau. Dengan gaya jagoannya, dia, salah seorang pemuda, mencabut pisaunya dengan mata terbelalak berseru, "Berpakaianlah Bung, sudah tiba waktunya." "Aku mengenal salah satu di antara mereka, di antaranya Sukarni," ucap Fatmawati. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menolak untuk mengumumkannya. Adanya desas-desus kekalahan Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua yang sudah terdengar, tetapi belum ada pernyataan resmi tentang kekalahan itu. Fatmawati ikut dengan Soekarno menggunakan mobil Fiat hitam yang meluncur ke sebuah tempat yang tidak diketahuinya. Dalam gambarannya tempat tersebut seperti pos penjagaan. Diketahui lokasi tersebut berada di Jatinegara. Soekarno-Hatta tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 7 disambut oleh seluruh anggota Peta. Dibawa ke rumah milik seorang pemimpin Peta Jiao Kiesiong, Rengas Dengklok agar mudah mendeteksi pergerakan tentara Jepang jika menuju tempat itu. Soekarno-Hatta dibawa ke sebuah ruangan berlantai papan, tanpa meja dan kursi. Hanya ada tikar pandan. Rupanya tempat ini merupakan ruang tidur para prajurit. Subardjo mendapat laporan dari sekretarisnya pukul 8 waktu Indonesia Barat bahwa Soekarno-Hatta hilang dari Jakarta. Setelah itu Subardjo menelpon markas Angkatan Laut Jepang untuk memberitahu Laksamana Muda Tadashi Maeda bahwa Soekarno-Hatta hilang. Subardjo khawatir Soekarno-Hatta diculik penguasa militer Jepang dan keselamatannya terancam. Karena itulah Subardjo meminta bantuan Maeda. Lalu Maeda memerintahkan Nishijima mencari informasi. Nishijima mendatangi Wikana di rumahnya dan bertanya tentang keberadaan Soekarno-Hatta. Wikana terlihat gugup dan gelisah ketika menjawab ketidaktahuannya mengenai keberadaan Soekarno-Hatta. Dengan desakannya, Wikana mengatakan gerakan kemerdekaan harus diperjuangkan, bukan sebagai upah yang diterima dari orang lain, meskipun harus dicapai dengan kekerasan. Maeda akan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Subardjo membujuk mengembalikan Soekarno-Hatta ke Jakarta dengan memberikan jaminan bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera terlaksana.